Salam hormat kami kepada direksi dan tim LPDP KUKM Republik Indonesia. Saya mewakili Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan kesiapan kami dalam menyelenggarakan program inkubasi bisnis oleh LPDP KUKM tahun 2026. Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler Papua berdiri secara resmi berdasarkan SK Rektor nomor 50 garing miring SK garis miring UOGP garing 10 tahun 2020. Universitas Otto Geisler, Pusat Inkubasi Universitas Otto Geisler menjalankan misi menjadi pusat pengembangan bisnis, koperasi, dan UMKM berbasis inovasi dan konteks lokal Papua. Saat ini, Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler Papua telah menginkubasi sebanyak 350 tenan yang terdiri dari koperasi dan UMKM yang berada di seantero tanah Papua. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pelatihan, pendampingan, coaching klinik, di bidang manajemen tata kelola, legalitas, manajemen produksi, pemasaran, keuangan, digitalisasi, dan akses terhadap pembiayaan. Fasilitas yang dimiliki Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler Papua itu terdiri dari ruangan kantor, ruang inkubasi, ruang pelatihan, ada yang kecil dan kapasitas besar, telah dilengkapi fasilitas untuk menginkubasi para tenan, dan Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler telah memiliki tenaga pelatih yang tersertifikasi dari ILO, BNSP, Kementerian Koperasi, dan KUKM. Keunggulan program Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler Papua yang pertama adalah berbasis pada kearifan lokal. Yang kedua, didukung sumber daya akademis dan praktisi. Yang ketiga, terintegrasi dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pengabdian, dan pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, pendekatan inkubasi berkelanjutan dan berpartisipatif. Rencana program inkubasi Universitas Otto Geisler Papua. Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tanah Papua masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas manajerial, tata kelola kelembagaan yang belum optimal, rendahnya literasi keuangan, serta lemahnya akses pasar dan pembiayaan. Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler Papua hadir sebagai wadah penguatan kapasitas koperasi melalui pendekatan inkubasi yang terstruktur, berbasis pendampingan dan konteks lokal terhadap karakteristik sosial ekonomi lokal di Papua. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, usaha, dan keberlanjutan koperasi binaan agar menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Sasaran program koperasi, sasaran dari program ini adalah koperasi desa kelurahan, termasuk di dalamnya koperasi desa kelurahan Merah Putih. Yang kedua adalah koperasi sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah sasaran program untuk pengurus dan pengawas serta manajer koperasi di dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan dari SDM pengelola maupun pengawas dan pelaksana. Sasarannya dilakukan terhadap 20 tenan, di dalam hal ini adalah koperasi. Model inkubasi yang dilakukan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Otto Geisler adalah pelatihan terstruktur. Yang kedua, mentoring kelompok. Yang ketiga, coaching individu. Yang keempat, pendampingan lapangan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi secara berkala. Durasi waktu 6 sampai
12 bulan. Rencana inkubasi program koperasi dan KUKM. Yang pertama adalah mempersiapkan dan seleksi tenan. Nah, dalam tahap persiapan dan seleksi ini, maka dilakukan sosialisasi program inkubasi kepada koperasi, pendaftaran dan seleksi tenan, penandatanganan MOU dan kontrak inkubasi, asesmen awal atau baseline, kelembagaan dan usaha koperasi. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas kelembagaan. Yang ketiga adalah penguatan manajerial usaha dan keuangan. Yang keempat adalah legalitas, digitalisasi, dan akses pasar. Yang kelima adalah akses permodalan dari LPDB. Yang keenam adalah monitoring, evaluasi, dan excite program. Indikator keberhasilan program Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Oto Geisler Papua. 80% koperasi memiliki tata kelola yang baik, 70% koperasi memiliki laporan keuangan yang tertib, 60% koperasi memiliki akses pasar, mitra usaha, dan 40% koperasi mengakses pembiayaan. Sekian dan terima kasih.